lawannya perdamaian lagi adalah kebencian dan permusuhan. Beliau punya beberapa asumsi menarik tentang permusuhan dan kebencian ini. Kata beliau begini, kalau kita membenci atau memusuhi orang, ini sebenarnya kita sedang melakukan ketidakadilan. Kenapa begitu? Kata Syekh Nursi begini, kalau kita membenci dan memusuhi orang, itu kan berarti kita menganggap dia salah sepenuhnya. Padahal mungkin yang salah itu hanya satu bagian kecil saja dari hidupnya. Tidak sepenuhnya, hanya satu sifat ini saja yang jelek, yang lain tidak. Tapi kan kita memusuhinya total. Kita tidak senang, membencinya kan total. Akhirnya apa? Ya sudah, kita tidak adil padanya. Kalau ada orang misalnya bohong padamu, loh, bohong itu kan mungkin aspek ketika dia bicara, itu dia sering bohong. Tapi mungkin ketika dia memberi nafkah istrinya, ketika dia ngomong anaknya dengan penuh kasih sayang, ketika dia melakukan mungkin makan demi kesehatannya, ini kan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita memusuhi dan membenci orang, seringkali hanya karena satu sisi negatif, sepenuhnya dirinya kita benci. Ini kata Syekh Said Nursi, tidak adil. Maka membenci dan memusuhi, kebencian dan permusuhan itu sebenarnya setara dengan ketidakadilan. Hanya karena kamu diputus, dia punya pacar baru, terus kamu benci dia sepenuhnya. Padahal mungkin ya hanya pada satu aspek itu saja dia mengecewakanmu. Di banyak aspek hidup dia yang lain sebenarnya ya kontribusinya banyak untuk dirimu, tapi tidak kamu hitung. Apalagi kan kadang-kadang kita itu kan kalau sudah benturan kepentingan, kemarin jadi teman, begitu ketahuan, wah ternyata beda kubu kita, terus musuhan. Itu betapa tidak adilnya hanya karena itu. Kata Syekh Nursi, bahkan Al-Quran pun di dalamnya ada ayat, seseorang yang berdosa tidak akan menanggung dosa yang lain. Sementara kita sering menjustifikasi, sering nuduh orang, menghakimi orang sebagai berdosa seutuhnya, padahal yang berdosa bagian kecilnya. Beliau ngasih ilustrasi seperti ini. Misalnya ada 10 orang di atas kapal. Dari 10 ini yang 9 orang jahat, yang 1 orang baik. Terus ada orang datang, wah ini kapalnya kita bom saja, kapalnya kita bakar saja, biar orang-orang jahat ini mati semua. Tapi dia lupa bahwa ada 1 orang baik di situ. Kalau kita bakar kapal itu seutuhnya, ya kita tidak adil pada 1 orang baik ini. Dan itu tidak dibenarkan, kata Syekh Said Nursi. Nah, pandangan ini kalau di cross check-kan dengan manusia itu tidak ada yang sepenuh dirinya, totalitasnya buruk. Selalu ada sudut-sudut kecil yang itu bisa bernilai baik. Berarti apa? Ya kebencian dan permusuhan itu kalau bisa mbok kita hapus saja. Ayo yang adil deh. Aku tidak suka sih sifatmu yang suka bohong. Itu kan berarti bukan orangnya yang aku benci, tapi bagian kecil dirimu itu saja. Yang kalau kamu berubah, ya aku akan suka lagi dirimu sepenuhnya. Tapi kita sering mengeneralisir orang sepenuhnya bahwa dia jelek. Orang ini kalau ngomong jelek, orang ini kalau suka bohong, orang ini juga menyakiti. Kita sering totalitas menjudge orang, menghakimi orang seperti itu. Kalau kata Syekh Nursi, itu tidak adil. Dan setiap ketidakadilan nanti akan dimintai pertanggungjawaban.
Berarti kebencian dan permusuhan yang kita tebarkan, yaitu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Harusnya yang salah hanya 10, tapi kita nganggap salahnya 100. Nah, itu kan kita salah kalkulasi tentang orang yang kita benci. Makanya beliau ngasih tips jalan aman saja. Kata beliau, kalau engkau ingin permusuhan, musuhilah rasa permusuhan yang ada di hatimu. Berjuanglah untuk memadamkan api permusuhan itu dan cabutlah hingga ke akar-akarnya. Berusahalah memusuhi musuh yang paling tangguh dan berbahaya, yaitu hawa nafsu. Kalau susah-susah kita mengatasi rasa saya kok benci sekali, saya kok musuhan sekali dengan orang ini, kelompok ini, grup ini, daripada capek-capek gitu, kata Syekh Nursi, sudahlah kamu musuhi saja nafsumu, dorongan-dorongan negatif yang ada dalam dirimu. Ya karena memusuhi orang itu kan merusak kita sendiri sebenarnya. Baik, kita lanjutkan biar nanti tidak terlalu malam. Kalian kan segera ingin tirakatan. Oke ya, intinya kita disuruh jauh-jauh menghindar dari sikap permusuhan. Nah sekarang caranya gimana sih? Tips-tips kita bisa menghindarkan permusuhan. Yang pertama kata Syekh Said Nursi, mari hidup dengan gaya positif dan konstruktif. Positif dan konstruktif itu seperti apa sih? Semua kebaikan yang kita tahu, ayo kita jalankan. Mari kita fokus menjalankan ilmu kebaikan, kebenaran yang kita tahu tanpa harus memikirkan orang lain yang menurut kita salah, keliru, remeh, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk menghindarkan permusuhan. Jadi kita kan tahu bahwa oh saya tahu ini baik, ini benar, ini menurut saya yang pas. Ya sudah, jalankan saja itu sebaik-baiknya. Jangan tidak menjalankan ini tapi fokus pada yang lain. Ini kalau bahasanya Al-Quran kan ini yang disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat itu kita berlomba dalam kebaikan. Berlomba itu berarti ayo kita perbanyak kebaikan. Juaranya adalah yang kebaikannya yang paling banyak, bukan yang komentarnya paling banyak. Kita sering lebih sibuk ngomentari buruknya orang lain dibandingkan menjalankan baik yang kita yakini, menjalankan kebaikan yang kita yakini. Akhirnya apa? Kita tidak dapat apa-apa. Permusuhan kita jadi dosa, kebaikan kita tidak dapat pahala, wong kita tidak jalan. Itu mungkin ibaratnya kayak perlombaan kapal gitu ya. Kita tidak mendayung-dayung tapi sibuk ngomentari kapalnya sebelah. Wah kapal itu jelek, wah itu catnya kok warnanya gitu, wah kalau kayak gitu mesti kalah, wah orangnya kurus-kurus tidak mungkin menang. Tapi dia jalan, kita sibuk ngomentari tidak jalan-jalan. Kita sibuk dengan permusuhan, lupa untuk menjalankan kebaikan. Maka untuk menghindarkan permusuhan apa? Yang positif dan konstruktif. Ayolah kita jalankan kebaikan saja sejauh yang kita tahu. Yang kedua, tips dari Syekh Said Nursi, ini seperti yang awal tadi ya. Ayo mencari kesamaan yang bisa menyatukan. Bukan perbedaan-perbedaan kecil yang bisa membuat kita berselisih. Jadi ikatan-ikatan bersama. Oh iya ya, kita sama-sama manusia. Wah kita sama-sama mahasiswa. Wah kita sama loh kalau ngaji filsafat mesti ngantuk. Wah kita sama loh kayak orang. Oh kan banyak kesamaan-kesamaan. Kita cari itu lebih asik, lebih punya banyak saudara. Daripada sibuk nyari yang beda-beda. Yang ketiga, ini menarik kata beliau, ayo adil ya.
Boleh kok kamu berkata pendapatku yang benar, pendapatku yang lebih utama. Karena kamu yang tahu tentang pendapatmu. Tapi jangan kita memvonis orang lain, menghakimi orang lain. Pendapatmu salah, yang benar pendapatku saja, yang baik pendapatku saja. Ini namanya memvonis orang lain. Jadi kamu meyakini kebenaranmu, it's okay, tidak apa-apa. Tapi jangan menghakimi kebenarannya orang lain. Karena kamu tidak tahu proses apa yang dia alami, dasar apa yang membuat dia yakin, dan seterusnya. Kalau prosesmu, dasarmu kan kamu sudah tahu, makanya kamu yakin, mantep, oke. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau kamu berkata, aku lebih benar, tidak masalah. Tapi kalau kamu menghakimi orang, kamu yang paling salah, ini masalah. Jadi yang pertama tidak apa-apa, yang kedua jangan. Karena bisa melahirkan permusuhan. Lanjut. Yang kedua, ini yang bagian selanjutnya. Untuk menghindari permusuhan apa? Mengatakan kebenaran itu tugas moral setiap orang. Tapi perkataan tersebut dibenarkan atau tidak, itu di luar kuasa kita. Silahkan kalau teman-teman ingin menyampaikan kebenaran, oke. Bahwa yang disampaikan ini diterima orang atau tidak, itu di luar kuasa kita. Tugas kita hanya sampai level menyampaikan, bukan memaksakan. Nah, yang sering terjadi apa? Orang ingin memaksakan kebenarannya, perspektifnya, sehingga kemudian lahir permusuhan. Menyampaikan kebenaran itu hak kita. Tapi perkataan kita dibenarkan atau tidak, itu bukan hak kita. Itu hak dia, mau membenarkan atau merasa pikiran kita salah atau tidak. Nah, ini harus kita ingat-ingat biar kita tidak salah mengambil sikap menghadapi orang yang berbeda dengan kita. Yang ketiga, yang selanjutnya, ketiga atau kelima ini mau. Jangan memelihara kemarahan dan permusuhan untuk menyenangkan diri. Kadang-kadang kita itu memelihara permusuhan dan kemarahan biar kita senang, kita puas sekali kalau lihat musuh kita, orang yang kita benci jatuh, orang yang kita benci keliru. Rasa kita keroyok rame-rame lewat medsos. Nah, ini merusak diri kita. Kata Syekh Nursi, pembalasan paling tepat untuk orang yang menjahati kita adalah kita baik padanya. Itu akan sangat menyakitkan buatnya. Jadi kejahatan kok dibalas kebaikan, itu akan sangat menyentuh. Kalau kejahatan dibalas kejahatan, ya akeh tunggale, semua orang ya begitu. Tapi ketika kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu kemuliaan. Kita kan ingin hidup secara mulia. Kemudian orang yang batinnya penuh kebencian dan permusuhan, sebenarnya dia tidak sadar sedang menyiksa dirinya sendiri. Orang membenci itu kan capek, lelah. Kalian energimu habis untuk mencari jeleknya orang yang kamu benci. Kalau dia ngomong kamu dengerin saja, awas, salah mau tak viralkan. Jadi kamu malah lebih perhatian. Mungkin penggemarnya yang sejati malah mendengarkannya santai-santai. Kamu yang benci mendengarkannya serius. Ingin nyari salahnya di mana. Jadi kamu lebih capek ternyata. Kamu meneliti sampai detail. Wah, coba tak cek di postingan lama-lama mesti ada. Saya ingat. Jadi kamu lebih capek dibandingkan. Mungkin orangnya ya santai-santai, tenang-tenang saja. Kamu yang habis tenaga, habis biaya, habis waktu melayani kebencian dan permusuhanmu.
Jadi ini mirip perilaku orang bunuh diri. Kamu sedang menyakiti dirimu sendiri saat kamu membenci dan memusuhi orang lain. Terus, apalagi strategi untuk menghindarkan permusuhan, yaitu meninggalkan sikap sombong dan tinggi hati. Otomatis ya, berhadapan dengan orang yang sombong, biasanya kita tidak senang, tidak suka. Kita sendiri yang sombong, semua orang menurut kita di bawah kita. Relasi kesombongan ini nanti melahirkan kedengkian, emosi, persaingan. Maka kata Syekh Nursi, semoga tidak ada yang menganggap kesombongan itu kemuliaan. Karena sering saya bilang manusia itu tidak kompatibel dengan kesombongan. Ibaratnya komputer, manusia itu kalau diinstalkan dalam dirinya kesombongan itu akan crash. Tidak cocok. Wong hakikat diri kita itu kan makhluk. Diri kita yang paling awal, paling dasar itu kan hakikat kita itu kan makhluk. Sesuatu yang diciptakan, kita itu tidak ada sendiri. Jadi kita tidak pantas sombong. Manusia kalau sombong itu kan, kamu sendiri dekat-dekat orang sombong kan tidak kerasan, tidak enak. Karena apa? Programnya tidak kompatibel dengan kemanusiaannya. Makanya orang sombong dan orang yang disombongi itu sama-sama gelisah. Karena itu tadi, tidak manusiawi, tidak kompatibel dengan aspek kemanusiaannya. Maka yuk kita latihan ya, menghindarkan permusuhan, menghadirkan perdamaian dengan jalan-jalan yang disarankan oleh Syekh Said Nursi tadi. Ini ada sebuah isyarat menarik dari beliau ketika kita membenci dan memusuhi orang. Pertanyaan beliau begini, apakah bijaksana dan adil bagi seorang mukmin memendam kebencian dan permusuhan berlama-lama kepada saudaranya hanya karena persoalan sepele yang bahkan tidak pantas menyebabkan timbulnya permusuhan selama sehari? Apa pantas sih, apa bijaksana sih kita itu memusuhi saudara kita sesama mukmin? Ketika engkau memusuhi dan membenci saudaramu, itu kan berarti kamu anggap saudaramu punya keburukan. Ketika engkau menuduh keburukan pada saudaramu, ada 3 hal yang terlibat. Jangan lupa, kalau kita menganggap saudara kita jelek, saudara kita buruk, ada 3 aspek yang harus kita baca, dan itu terlibat dalam anggapan kita. Yang pertama apa? Takdir. Hidup ini memang secara sunnatullah, sesuai takdirnya Allah. Ada orang baik, ada orang buruk, ada orang jahat, ada orang teladan. Apapun situasinya dalam hidup ini kan kita diminta untuk ridho. Permusuhan kita, kebencian kita yang berlarut-larut pada seseorang, anggaplah itu dia memang buruk atau jelek, tapi jangan-jangan itu menunjukkan bahwa kita tidak terima, kita tidak ridho terhadap ketetapannya Allah bahwa ada orang yang jelek. Jadi memang kadang-kadang kita jatuh pada kebencian atau permusuhan pada seseorang, tapi jangan berlama-lama. Khawatirnya kalau lama-lama, wong dendam saja sampai tahunan, sampai 15 tahun tadi, tiga kali pemilu. Khawatirnya kalau lama-lama, jangan-jangan kita ini termasuk orang yang menyangkal takdirnya Allah, tidak ridho terhadap ketetapannya Allah. Jadi diingatkan yang pertama itu oleh Syekh Said Nursi. Yang kedua, setan unsur eksternal dan nafsu amarah unsur internal. Jadi ketika kita memusuhi dan membenci orang,
Itu kan sebenarnya kita sedang membuka diri kita untuk dimasuki hal-hal yang negatif. Yo, istilahnya kita biarkan setan masuk, yang itu menghidupkan nafsu amarah kita. Kebencian dan permusuhan ini kan hal yang negatif. Itu kita pelihara lama-lama dalam diri kita. Ya ini tentu saja merusak diri kita. Oleh karena itu, keluarkan itu, gantilah dengan belas kasihan, gantilah dengan cinta. Yang ketiga, kekurangan, keterbatasan, kecerobohan kita. Wong kita ini manusia, juga banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Kadang-kadang yo keliru, kadang-kadang yo salah. Kita juga sering khilaf, dosa kita juga banyak. Apa pantas sih kita membenci orang, memusuhi orang berlama-lama? Kayak kita ndak punya dosa saja. Itu kan bahasa kasar gitu. Kalau menurut Syekh Said Nursi. Iya, memang mungkin dia salah, mungkin dia keliru, mungkin dia ndak pas. Terus kamu ndak suka, ya. Tapi kan apa harus berlama-lama begitu? Merusak dirimu sendiri, menyusahkan dirimu sendiri, dan kamu tidak sadar bahwa jangan-jangan kamu juga begitu di matanya dia. Berarti apa? Yuk lebih banyak introspeksi saja. Keluarkanlah semua kebencian dan permusuhan itu dalam diri kita. Seandainya memang harus menegur, mengingatkan saudara kita, ya dasarnya semoga bukan kebencian dan permusuhan, tetapi cinta, kepedulian, empati, persaudaraan, dan lain sebagainya. Jadi inilah sindiran beliau. Kalau kita bisa sadar tiga ini tentang takdir, tentang setan dan nafsu amarah, termasuk tentang kelemahan kita, insya Allah nanti yang kita anggap buruk di saudara kita rasanya sepele saja. Tidak penting, ternyata saya benci lama-lama ternyata tidak ada gunanya kok. Nah, kita sadar tiga hal ini. Baik, ini loh rumusnya. Kenapa sih orang yang hatinya dipenuhi benci, dengki, dan permusuhan itu membahayakan dirinya sendiri? Yang pertama, orang yang membenci itu orang yang sedang menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu ciri pertama. Yang kedua, orang yang membenci dan memusuhi itu orang yang takut. Dia takut kalah oleh musuhnya, dia takut musuhnya mendapat kenikmatan dan lain sebagainya. Jadi dia ini orang yang zalim pada dirinya. Yang kedua, dia orang yang takut. Yang ketiga, dia orang yang lelah, capek nyari celah jeleknya musuhnya. Yang keempat, dia orang yang gelisah, hidupnya tidak tenang. Sementara orang yang dibenci, dimusuhi, jangan-jangan santai saja, tenang saja. Yang keempat, dia tertipu oleh hal-hal yang fana, kekayaan, kekuatan, kedudukan. Wah, enak dia kok dapat kaya, harusnya dia ini miskin saja, wong dia curang, harusnya dia ini. Kita kan begitu. Kita lupa bahwa kekayaan itu fana, jabatan itu fana, kedudukan juga fana. Berarti dia tertipu. Dan yang terakhir, orang yang membenci itu adalah orang yang tidak ridho tadi ya, terhadap takdir dan kasih sayang dan ketetapannya Allah. Berarti apa ringkasnya? Kalau kita membenci orang, memusuhi orang, atribut kita jadi banyak negatifnya. Kita jadi orang yang zalim pada diri kita sendiri, menyusahkan diri sendiri. Yang kedua, hidup kita jadi hidupnya seorang penakut. Kita banyak takutnya, takut musuhnya menang, takut musuhnya enak. Yang ketiga, kita akan lelah mencari jeleknya,
Yang keempat, kita gelisah, tidak tenang. Yang kelima, kita orang yang tertipu. Dan yang keenam, kita orang yang tidak ridho. Berarti apa? Ternyata memusuhi dan kebencian itu sesuatu yang memang benar-benar merusak diri kita sendiri pertama-tama. Mungkin orang yang kita benci tenang-tenang, santai, enak saja, senyum-senyum saja. Kita yang jungkir balik nyari jeleknya dia. Dan habislah kita karena hal-hal negatif tadi. Baik, terakhir ingin saya tutup ya. Beliau punya penjelasan menarik. Kan sering kita lihat orang-orang pinter, orang-orang cerdas, itu kok ya masih bisa berselisih ya Pak, masih bisa berkonflik ya Pak. Harusnya kan kalau sudah pinter itu tidak bisa terjebak oleh permusuhan, kebencian, kedengkian. Kok mereka masih bisa seperti itu? Nah, terus dianalisis oleh Syekh Said Nursi. Ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan itu. Jadi kalau teman-teman lihat pertikaian orang-orang pinter, perselisihan orang-orang hebat, harusnya kalau pinter dan hebat tidak berselisih. Kenapa kok masih bisa bermusuhan? Yang pertama, karena tujuannya bukan Allah, kata Syekh Said Nursi. Biasanya orang itu mudah berselisih ketika dia menginginkan hal-hal yang materi atau yang psikologis. Ingin terkenal, ingin dihargai, ingin upah banyak. Nah, ini mudah membuat orang berselisih. Jadi, wah saya ngomongnya lebih panjang, kok dia honornya lebih besar ya, terus ingin gegeran. Wah, padahal konten saya jauh lebih berkualitas loh. Yang sebelah itu kontennya cek-cek gitu loh. Kok malah lebih viral ya? Jadi kita terus tidak terima, terus gegeran. Ini pertikaian ahlul haq. Jadi kenapa mereka berselisih? Itu kemungkinan karena masing-masing niatnya materi atau psikologi. Psikologi itu kemasyhuran, penghargaan, dan lain sebagainya. Ini yang membuat orang dengki, iri, cemburu, bertikai dengan sesamanya. Yang kedua, kenapa orang-orang pinter itu bisa berselisih? Biasanya karena sombong dan egois. Merasa akulah yang paling benar dan yang lain salah semua. Yang pertama itu. Yang kedua, yang ketiga, kenapa orang-orang pinter itu kok mudah bertikai, berselisih? Yang ketiga, karena ada di antara mereka yang berlebihan dalam meraih cita-cita yang tinggi sampai kemudian mengabaikan sesamanya. Fokus sekali dengan cita-citanya. Saya ingin mencapai ini, mencapai itu, ingin dekat dengan Allah, ingin punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Cita-cita ideal. Ingin Indonesia ini segera jaya, ingin pendidikan ini cita-cita besar. Saking fokusnya lupa dengan hubungan sosial. Tidak peka, kecerdasan emosionalnya terus rendah. Disenggol sedikit langsung marah. Karena mau ini ideal luar biasa, saya sudah menekuni lama, kok dikritik misalnya. Nah, ini yang ketiga. Jadi orang-orang pinter itu pun kadang-kadang terlalu berlebihan di dunianya, di yang dia fokusi, sehingga melupakan relasi sosial. Yang keempat, kurang ikhlas dan kurang istiqomah. Sehingga apa? Tidak bisa menikmati kebenarannya. Ahlul haq itu kan orang pinter, tapi dia pinter sih, tapi dia tidak bisa menikmati ilmunya. Jadi yang ada apa? Ya dia selalu curiga, khawatir ada yang lain yang lebih benar atau ada salah dari yang dia. Jadi tidak menikmati. Dia sibuk nyari salahnya yang lain dalam rangka biar aku lebih benar. Nah, ini membuat ahlul haq bisa bertikai. Yang keempat, sudah merasa selesai. Saya mantep kok dengan kebenaran ini. Tidak perlu dukungan lagi, tidak perlu orang lain, saya sudah.
Akhirnya ya tidak bisa kerjasama. Yang lain dianggap tidak level lagi dengan dirinya. Kemudian ada lagi yang nomor 5 ya, lebih mengarahkan perhatian pada yang akhirat saja. Yang dunia diremehkan. Akhirnya apa? Hal-hal yang tadi kita sebut perdamaian, persatuan, itu kan ya adanya di dunia ini. Dia tidak paham wacana itu. Jadi dia tidak sadar misalnya sumber konfliknya dari dia tidak tahu. Dia lebih fokus pokoknya akhirat saja. Lupa tanggung jawab sosial, tanggung jawab budaya, tanggung jawab dia sebagai anak bangsa. Kemudian ada lagi, kenapa orang-orang pinter itu berselisih? Banyak orang itu cerdas pikirannya, cerdas akalnya, tapi emosinya lemah. Sehingga mudah terpengaruh. Pinter sih, tapi dikritik sebentar ngamuk-ngamuk, tidak selesai-selesai misalnya. Nah ini emosinya tidak terjaga. Itulah yang membuat, karena orang pinter kadang-kadang kan ya merasa tinggi tadi. Begitu dikritik, apalagi yang ngeritik, alah hanya mahasiswa saja semester berapa, itu kan terus panas dia. Inilah yang menyebabkan ahlul haq itu bertikai. Jadi ternyata tidak hanya orang biasa kayak kita yang bisa tidak damai, orang pinter pun bisa terjebak dalam ketidakdamaian, permusuhan, dan kebencian. Baik, saya kira itu ya teman-teman malam hari ini. Saya sebenarnya tadi maunya 9:30 sih, tapi terlanjur ada slide-nya eman-eman kalau tidak dibacakan, disampaikan.